Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur sekali bahwa hari ini kita bisa beribadah walaupun dari rumah saja, tapi kita percaya Tuhan Yesus tetap hadir dalam hati kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Kau beri buat kami Bapa. Kami masih boleh beribadah kepadamu. Kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan, menyembah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap hati kami Bapa, agar boleh menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah-Mu. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan.
bagi kami untuk menerima. Namun kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai. Saat kami percaya, saat kami berdoa, Engkau selalu memberikan mujizat yang nyata dalam hidup kami Tuhan. Bapa di surga yang siap dengan saya katakan amin.
kita sama-sama pujikan. Allah peduli, Allah mengerti setiap perkara yang kita alami saat ini. Mujizatnya itu masih ada. Dia peduli dan dia mengerti. Yes.
Shalom, selamat hari Minggu, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini Tuhan akan berbicara kepada kita semuanya tentang karantina Yesus. Wow, kita tidak pernah memikirkan bahwa Tuhan Yesus pun pernah dikarantina seperti kita. 40 hari, 40 malam Tuhan Yesus dalam Alkitab disebut dia dikarantina. Di tempat namanya Mount of Temptation, bukit pencobaan, dicobai oleh iblis. Karantina ini bukan karantina yang terpaksa seperti kita. Minggu yang lalu kita sudah menjalani PSBB lanjutan di Jawa Timur, di Surabaya. Tapi karantina Yesus ini adalah bukan terpaksa tetapi Allah yang merancangkan. Karantina Yesus ini social distancing, menjaga jarak sosial yang paling ekstrim. Kita dibatasi 1-2 meter jauh, tidak boleh bertemu dengan banyak orang. Yesus tidak bertemu dengan satu orang pun. Mari kita lihat berikut ini, slide ini. Ini adalah tempat gunung pencobaan di mana Tuhan Yesus pernah dicobai di sini. Nah, kalau saudara bisa membaca papan petunjuk itu adalah tempat gunung pencobaan yang dialami Tuhan Yesus. Mari kita lihat klipnya berikut ini. Saudara bisa membayangkan bagaimana tempat 40 hari 40 malam karantina Tuhan Yesus. Nah, tadi itu kita melihat suatu tempat, ada tempat biara yang berada di bukit terjal itu. Nah, itu satu-satunya yang tinggal di tempat itu adalah orang Yunani Ortodok. Mereka bangun biara. Gereja Yunani Ortodok mereka bangun biara di tempat itu. Hampir sampai sekarang ini tidak ada orang yang mau. Jujur aja saudara dan saya kita tidak mau untuk berada di tempat itu. Nah, dalam karantina Yesus ini, setan punya agenda untuk mencoba Yesus. Menggagalkannya menjadi juru selamat. Nah, selama 40 hari karantina Tuhan Yesus, apa yang Yesus lakukan? Mungkin kita sedikit lebih nyaman, lebih enak, jauh. Kita bisa makan, kita bisa tidur, Yesus tidak. Kita bisa makan dan minum karena Yesus berpuasa.
bisa nonton film, saudara bisa nonton drama, saudara bisa bekerja, ibu-ibu bisa mencoba resep, dan masih banyak hal lain. Ada seorang penulis namanya Dan Spader, Dr. Dan Spader, dia mengatakan apa yang Yesus lakukan selama kurun waktu 40 hari itu. Sebagian besar dia mengatakan bahwa kemungkinan Tuhan Yesus sedang mempersiapkan 3,5 tahun pelayanannya. Bagaimana peluncuran nanti sebentar lagi pelayanan Yesus di dunia selama 3,5 tahun. Anggap saja kita anggap ini sesi perencanaan strategis. Yaitu dengan Yesus, dengan Bapa, dengan Roh Kudus. Mari kita dengar kisahnya, kita tidak baca Alkitab hari ini, tapi kita mendengar kisahnya dari klip ini yang persis dengan kata-kata ayat Alkitab dalam Injil Lukas pasal 4. Mari kita lihat klipnya. Waktu meninggalkan sungai Yordan, Yesus penuh dengan Roh Kudus dan memimpinnya ke padang gurun. Di sana ia dicobai iblis selama 40 hari. Selama itu pula ia tidak makan apa-apa. Kata iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. lalu iblis membawanya ke tempat yang tinggi dan menunjukkan seluruh kerajaan dunia. Aku berkuasa atas semua kekayaan dan kemuliaan itu, dan aku akan memberikannya kepadamu jika engkau sujud dan menyembah aku. Ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, dan pada Dia sajalah kau berbakti. Iblis membawanya lagi ke Yerusalem dan menempatkannya di bubungan bait Allah. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, Allah akan menyuruh malaikat-malaikatnya menatang engkau, sehingga kakimu tidak terantuk pada batu. Ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Apa yang kita bisa pelajari dari karantina Tuhan Yesus? Yang pertama, firman Tuhan, firman Allah itu adalah kekuatan terbesar kita di masa karantina. Jadi apa yang kita pelajari dari karantina Tuhan Yesus? Yang pertama, firman Tuhan, firman Allah adalah kekuatan terbesar kita di masa karantina. Nah, kita belajar ada 3 godaan Tuhan Yesus. Yang pertama bicara soal godaan makanan. Ya, ada godaan makanan yang pertama seperti ini. Nah, dalam puasa 40 hari, Tuhan Yesus sesudah itu dia lapar. Dan dia dicobai oleh iblis. Seperti klip tadi itu kita melihat. Dicobai dengan kebutuhan makanan. Nah, pada masa karantina, sekarang ini masalah nomor 1 adalah kebutuhan sehari-hari kita. Memang ada beberapa perbedaan. Ada orang yang betul-betul bergumul. Gak punya uang. Gak punya makanan. Berusaha untuk memenuhi dari hari ke hari mencukupi kebutuhan makanan. Ada yang tidak terlalu bergumul dengan masalah makanan. Mungkin bergumul yang lain. Begitu banyak makanan seperti kita lihat dalam slide yang tadi itu ya. Antara orang punya makanan dan tidak punya makanan. Saya melihat dari story IG seorang kawan yang tinggal di Jakarta. Dia tinggal di kawasan yang cukup mewah di Jakarta. Dan saya melihat ada banyak orang masih ngeborong banyak. Bertroli-troli antri untuk membeli dan membayar semuanya. Ada godaan buat kita untuk ngidam, kepingin makan enak. Kepingin makan di luar.
Ada godaan entahkah kita mau diet, atau kita tergoda dengan mata lapar. Sudah makan masih kepingin makan lagi. Mungkin kita digodai melihat status orang, wow, wah, luar biasa. Hari ini dia masak baru, bikin kue baru. Ada banyak godaan dalam kehidupan kita. Kolesterol bisa naik, berat badan naik, atau berat badan semakin turun. Nafsu kita turun. Nah, godaan yang kedua yang dialami Yesus itu adalah godaan kontrol kekuasaan. Ya, godaan kontrol kekuasaan. Nah, dalam pencobaan yang kedua ini, Yesus dibawa ke tempat yang tinggi sekali untuk melihat semua kerajaan dunia. Memang ada banyak tebakan di mana tempat itu. Ada beberapa ahli Alkitab mengatakan bahwa pencobaan yang kedua ini tempatnya di Gunung Hermon. Kenapa? Karena Gunung Hermon itu adalah tempat yang tertinggi di negeri Israel. Nah, kalau sudah lihat di slide ini tentang gambar Gunung Hermon, bukan yang paling depan, yang paling belakang itu. Tempat yang bersalju itu, yang puncaknya gletser, bersalju itu. Ya, saya foto dengan istri saya ada di sana seperti itu. Nah, godaan yang kedua ini, iblis menggodai Yesus untuk melakukan namanya jalan tol, jalan pintas, shortcut. Iblis mengatakan kamu tidak usah jadi juru selamat dengan cara yang sulit, yang susah. Engkau nggak perlu mati untuk menebus dosa. Tinggal kompromi dengan aku, kata iblis. Sujud menyembah kepadaku, semua kuasa dosa, segala kuasa dunia yang dalam dosa itu, yang dalam tanganku, kata iblis, kuserahkan. Bayangkan tawarannya, Yesus dibawa ke tempat itu dengan godaan dan melihat semuanya. Engkau tidak usah lewat jalan salib. Engkau tidak usah lewat jalan penderitaan. Nah, pada masa karantina ini, buat kita, kebenaran yang kita lihat dalam bagian ini godaan untuk memegang kontrol yang kuat dalam kehidupan kita, dan kita sekarang nggak bisa mengontrol itu. Mungkin saudara pernah dibagikan ya klip lucu. Saya pikir kadang-kadang saya seperti itu juga ya. Satu keluarga, mereka bawa tas troli, tapi masih di rumah, seolah-olah mereka ada di bandara dengan tas yang baru turun dari pesawat, tapi pakai treadmill. Nah, seperti itu. Atau mungkin kita tergoda untuk meninggalkan rumah, kepingin jalan-jalan, kepingin ngafe, kepingin nge-mall. Nah, berikut ini ada godaan ibu-ibu ya, ini klip. Bagaimana ibu-ibu kepingin lagi mengkontrol gaya hidupnya di masa karantina. Dulu biasa jalan-jalan, dulu biasa nge-mall. Ayo kita lihat klipnya ya. Tetangga mau kemana? Nggak kemana-mana. Udah mau kemana? Mau masak. Kok cantik? Pengen aja. Tasnya buat apa? Ini. Mama mau kemana? Nggak kemana-mana. Ma mau kemana? Nggak kemana-mana. Oh pakai tas? Mau nyetrika. Oh mau nyetir. Kita semua ingin memegang kendali lagi. Situasi keuangan tidak bisa kita kendalikan seperti dulu. Kita ingin mengendalikan usaha kita lagi seperti dulu. Kita ingin mengendalikan pekerjaan kita lagi seperti dulu. Kita ingin mengendalikan pemasukan kita seperti dulu. Tapi jujur aja, situasi membuat kita tidak mampu. Dan inilah godaan untuk memegang kendali. Godaan yang ketiga adalah godaan popularitas, menjadi populer. Nah, pada pencobaan yang ketiga ini, iblis membawa Yesus ke Yerusalem.
lalu menyuruhnya berdiri di tempat tertinggi di bait Allah. Godaan popularitasnya adalah iblis berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini. Slide berikut ini mengatakan bahwa Yosefus, sejarawan, nah sudah lihat ya yang dalam tanda kotak, yang kotak di kotak merah itu adalah bait Allah. Tapi puncak tertinggi bait Allah itu ada kata Yosefus itu di sudut barat daya bait Allah. Jadi bukan di bait Allahnya di situ, tetapi di puncak bait Allah di daerah sudut barat daya. Nah kalau slide berikut ini, ya, sudah lihat ya yang ditanda panah itu. Nah slide berikut ini, kita lihat slide berikut ini. Nah kalau dilihat dari bawah, nah seperti ini. Jadi penurunan ya kata Yosefus itu penurunan setinggi 135 meter menuju lembah di bawahnya. Jadi kalau sudah membayangkan ya, kalau kita terjun dari 45 lantai, ini hitungannya 135 meter itu setara dengan 45 lantai gedung. Nah, saudara bisa membayangkan ya, kalau Yesus mau lompat dari tempat ini, dia akan terkenal. Semua orang di seluruh kota akan melihat. Ingat ya, bait Allah itu diletak di atas bukit bait Allah. Kalau di tempat yang paling tinggi, berarti semua orang melihat. Apalagi kalau dikawal malaikat turunnya. Nah, untung sekali Yesus tidak mengajari kita dengan dia turun. Itu bisa berimbas sekarang misalnya bunuh diri, orang cari popularitas dengan cara yang seperti itu. Seperti slide ini yang berikut ini, jangan saudara pernah membayangkan saudara lompat dari atap gereja. Nah ini gereja kita Kristus Hayat dan Kalam Hidup. Itu by the way, kalau saudara lihat gambar gereja ini, saya yakin saudara pasti kangen kan ibadah rame-rame lagi, bersama-sama lagi. Dan jangan membayangkan Yesus dia lompat setinggi di tempat seperti gereja kita, lebih tinggi dari itu. Godaan popularitas sekarang ini adalah lewat media sosial. Pendeta juga sama. Kalau ingin mengetop, harus lebih ngetop di medsos seperti itu. Yesus mengalami godaan jika engkau anak Allah. Dan sekarang ini godaan iblis yang terdengar. Katanya anak Allah, katanya orang Kristen itu anak Allah. Kok masih ada korban, masih ada yang sakit, masih ada yang meninggal. Bahkan pendeta pun kena korban. Katanya Mazmur, walau 1.000 orang rebah. Katanya 10.000 orang rebah, tapi kita tetap berdiri. Kau tetap Allahku. Wabah penyakit tidak akan menimpa kita, kok masih ada yang kena. Ada banyak godaan-godaan yang kita alami di masa karantina ini. Tapi ingat ya, saya balik lagi. Firman Tuhan itulah sumber kekuatan kita. Teladan Tuhan Yesus di masa karantina ini, lihat ya, slide berikut ini. Godaan tiga godaan. Ya, 3 godaan iblis dengan firman Tuhan. Yang pertama Yesus jawab dengan firman Tuhan. Melawan godaan ya. Iblis dengan firman Tuhan, manusia hidup bukan dari roti saja. Yesus mengutip Ulangan. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itu melawan godaan dengan firman Tuhan lagi. Dari Ulangan 6 ayat 16. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti. Itu jawaban godaan yang ketiga. Prinsipnya adalah ketika kita melawan godaan iblis, Yesus mengajari lawan dengan firman Tuhan. Di masa karantina ini kita sudah mulai beradaptasi. Kita punya kebiasaan baru. Semuanya, sekolah model baru, kerja model baru, pergian model baru. Masalahnya adalah ibadah juga sama. Kita tergoda untuk malas baca Alkitab. Kita tergoda untuk malas ibadah online. Nggak enak, nggak nyaman. Betul. Itu yang dialami Tuhan Yesus juga. Tapi yang paling indah adalah kalau saudara mau beradaptasi dengan cara Tuhan Yesus.
Yang utama adalah firman Tuhan itu adalah kekuatan utama kita. Ketika kita menghadapi karantina seperti Tuhan Yesus. Saya cukup kagum dengan ada anak muda di Lampung. Mereka lapar dengan firman Tuhan di masa karantina ini. Seminggu sekali mereka kumpul bersama lalu merenungkan firman Tuhan. Saya mau bicara kepada saudara, ya. Lihat prinsip yang pertama ini. Apa yang kita pelajari dari karantina Tuhan Yesus? Firman Tuhan adalah kekuatan terbesar kita. Buat kebiasaan baru. Kalau saudara belum terbiasa baca Alkitab, ini saat-saat yang terbaik untuk saudara. Saudara punya hobi baru, saudara punya aktivitas baru, nggak masalah. Yang nggak pernah masak, akhirnya jadi masak menu baru, coba kue baru, melihat drama Korea, pekerjaan baru, cari kegiatan baru untuk membunuh waktu. Tapi ingat, yang membuat kita bertahan itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kekuatan di masa karantina. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari karantina Tuhan Yesus? Yang kedua, sadari bahwa Allah yang pegang kendali di masa karantina, bukan iblis yang pegang kendali. Jadi yang kita pelajari dari karantina Tuhan Yesus, yang kedua sadari bahwa Allah yang pegang kendali, bukan iblis di masa karantina ini. Coba kita lihat slide ini ya. Nah, ini cerita ini, Yesus sesudah dia dibaptis. Nah, waktu dia dibaptis, Roh Kudus turun dalam rupa seperti burung merpati, seperti gambar slide ini. Lalu Yesus penuh dengan Roh Kudus. Nah, nats utama kita Lukas 4 ayat 1, Yesus dibawa oleh Roh Kudus. Referensi yang lain, Injil Markus pasal 1 ayat yang ke-12, Roh Kudus maksudnya ya, Roh memimpin dia ke padang gurun. Ya, yang membedakan adalah Injil Lukas mengatakan dibawa Roh Kudus. Pakai bahasa Yunani ago. Ini idenya kalau dibawa Roh Kudus, ago ini seperti dipimpin atau digiring. Yesus sedang dipimpin dan digiring Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai. Tapi Injil Markus idenya Roh memimpin dia ke padang gurun. Pakai bahasa Yunani ekbalei, dari kata ekbalo. Ek itu keluar, ek itu artinya keluar, dengan kata balo. Balo itu idenya seperti ini. Kalau benda itu dilempar, benda itu dibuang. Berarti kalau ekbalo, benda itu dibuang, dilempar keluar. Nah, kalau kalau balo itu buat makhluk, berarti makhluk itu diusir. Kalau ekbalo berarti diusir keluar. Ekbalo kalau kita bicara benih seed itu berarti disebar keluar. Ekbalo kalau ini bentuk kalau itu air berarti air itu dicurahkan keluar. Wah, bentuknya kasar. Kata-kata ini dipakai kasar. Sepertinya Roh Kudus itu mendorong, melempar, membuang, mengusir, menyebar, mencurahkan, membawa, memimpin Yesus ke dalam pencobaan. Tapi prinsip yang saya mau sampaikan adalah bukan iblis, tapi Roh Allah. Roh Kudus yang mendorong Yesus kepada, tidak penting berapa hari, tidak penting berapa lama, tidak penting di mana, tidak penting apakah dia diserang, dicobai oleh iblis, tapi yang terpenting adalah Roh Kudus yang memimpin, Roh Kudus yang menopang, Roh Kudus yang menjaga, dan Roh Kudus yang memenuhi selama masa karantina. Roma katakan, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Ingat Yohanes juga 1 Yohanes pasal 4. Jika Roh Allah yang di dalam kita, Roh Allah yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia ini. Sama persis
Di masa karantina ini Roh Kudus juga melakukan hal yang sama kalau kita menyerahkan diri kita kepada Roh Kudus. Punya penyerahan. Kadang-kadang Roh Kudus itu mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Itu pekerjaan Roh Kudus, mendorong orang percaya, memimpin orang percaya. Kadang-kadang pernah enggak saudara, sepertinya ada dorongan yang kuat untuk bicara dengan sesama kita. Mungkin dia lagi lemah, mungkin dia lagi stres, mungkin dia sedang dalam pencobaan. Mungkin Roh Kudus kuat sekali mendorong dalam hati kita untuk membantu orang lain. Kadang-kadang Roh Kudus kuat sekali mendorong kita untuk melayani. Kadang-kadang Roh Kudus mendorong kita untuk memberi hidup kita pada Kristus. Ingat, dalam hidup kita ada Roh Kudus. Di masa karantina ini biarlah kita dikendalikan, didorong. Tanpa Roh Kudus, saudara akan menyerah di masa karantina ini. Tanpa pimpinan Roh Kudus, situasi yang tidak mengenakan ini, situasi yang tidak kita sukai ini, kita akan gagal. Allah Tritunggal itu mengendalikan tempat, waktu, situasi. Berarti kalau Yesus dibawa ke padang gurun, Allah Roh Kudus yang mengendalikan. Karantina ini bagi kita sama. Ini padang gersang buat kita. Allah yang mengendalikan tempat. Karantina ini begitu lama buat kita. Allah yang mengendalikan waktu. Yesus 40 hari 40 malam. Karantina kita ini berarti ada batasnya. Satu saat akan berakhir. Allah yang mengendalikan situasi. Yesus dicobai iblis. Karantina ini pun juga kita sama, banyak pencobaan-pencobaan. Tapi pegang firman Tuhan hari ini. Allah Tritunggal itu berkuasa sepenuhnya. Banyak orang berkata, ini cuma settingan. Iblis itu cuma alat, diperalat. Dia berkata, ini kan iblis itu cuma coba-coba, siapa tahu beruntung. Kan tahu kan, iblis sama Allah kan lebih tinggi Allah, Yesus. Tapi ingat ya, ini iblis yang sama, yang dulu pernah memberontak, merebut takhta Tuhan, sehingga dia diusir. Nanti di akhir zaman, sesudah kita diangkat, menggerakkan dunia untuk menyembah antikris. Untuk menggerakkan juga waktu Yesus akan datang, melawan dunia, melawan Yesus Kristus dalam perang Harmagedon. Nanti pula juga iblis yang sama juga menggerakkan seluruh dunia untuk melawan Allah dalam perang Gog Magog. Ini bukan settingan. Iblis itu begitu serius mencoba Yesus walaupun dia tahu gagal. Apalagi saudara dan saya. Dia kepingin kita gagal jatuh meninggalkan Tuhan. Kita berdosa. Pegang kebenaran firman Tuhan. Tritunggal. Allah kita mengendalikan semuanya. Di masa karantina bukan iblis. Amin. Bapak Surgawi itu mengizinkan iblis melakukan ini. Ingat ya, Allah tidak meminta iblis melakukannya, tetapi mengizinkannya. Itu berarti Yesus bukan penyebab kejahatan. Tapi Allah biarkan kejahatan itu, kalau saudara masih ingat khotbah minggu lalu. Kenapa Allah biarkan pandemi ini terjadi? Kenapa Allah biarkan pencobaan ini terjadi? Kenapa Allah biarkan kehancuran ekonomi dalam kehidupan kita bagi dunia, bagi Indonesia? Allah pakai itu untuk kemajuan kerajaannya yang tidak pernah kita bayangkan. Tuhan tidak pernah menyebabkan sakit, pandemi, dan semuanya. Kalau kita hidup benar. Tapi dia pakai itu untuk kemuliaannya. Allah mengendalikan timeline, situasi, waktu, dan semuanya. Kalau kita tanya sampai kapan, Allah saja yang tahu. Kita nggak tahu. Tapi kita belajar dari virus Spanyol. Dulu pernah terjadi seperti ini ya, tahun 1918. 1 abad lebih yang lalu, 98 tahun yang 1 abad yang lalu ya. Virus Spanyol terjadi. Dunia perlu 2 tahun 3 bulan
sampai pulih sempurna. 50 sampai 100 juta orang meninggal di seluruh dunia. Tapi hari ini saya tidak nakut-nakutin kita semuanya. Percaya bahwa Allah yang mengendalikan waktu, tempat, dan situasi. Berarti dia juga mengendalikan hidup kita, situasi kita, waktu kita, tempat kita. Saya membayangkan karunia Tuhan Yesus, saya tidak bisa sanggup seperti itu. Di waktu senggang, saya nonton serial TV namanya Alone. Alone season 6. Alone seri yang ke-6, bagian yang ke-6. Di acara televisi namanya History Channel. Jadi ceritanya ada 10 laki-laki, 10 wanita, 10 orang. Mereka ditaruh di satu tempat. Nah, di season 6 ini Alone, mereka ditaruh di pinggir danau Arktik, dekat dengan kutub. Tapi 10 itu tidak ditaruh bersama-sama, dipisah berjauhan. Makanya judulnya cocok, Alone. Bahasa Jawanya dewean, sendirian. Mereka diterjukan dari musim semi, akhir musim semi, sampai masuk musim salju. Bayangkan tinggal di tempat itu kalau angin bertiup 40 derajat Fahrenheit, minus, sama seperti minus 40 derajat Celcius. Matahari hanya bersinar 5 jam sehari. Tapi apa yang membuat orang bertahan? Yang terakhir bertahan dapat hadiah $1,5 juta US. Kalau 15 ribuan berarti 7,5 miliar. Ayo kita lihat klipnya ya. Melihat kira-kira seperti apa itu. Sudah bisa membayangkan. The weather's really starting to take its toll on me. The Arctic. People don't live here for a reason. Negative 40-degree wind chills. 5 hours of daylight. I can't survive out here. 10 contestants. I don't care how tough you are, it can get to you. Will compete. I'm here to win. For $500,000. I can't walk. The house is on fire. Alone. New season Thursday, June 6th on History. 10 orang itu dibatasi hanya dengan 10 barang yang boleh dibawa. Hidup mulai dari nol. Begitu ditaruh di tempat itu, di pinggir danau itu, mereka harus bagaimana cari makan sendiri sehari. Membangun shelter, tempat pondok untuk istirahat, melawan dingin. Malam-malam tidur tidak nyaman karena ada serigala, beruang, binatang buas yang muteri mereka. Ada yang tendanya terbakar, ada yang seharian tidak makan. Pergumulannya, siapa yang terakhir bertahan, dia menang. Tapi yang paling berat adalah rasa jenuh dan kesepian. Saya tidak mengikuti seri ini secara lengkap, tapi saya melihat dalam awal-awal saja ada seorang ahli survival. Dia jago bertahan. Tapi dia menyerah karena terpleset, kakinya patah. Berhenti. Ada suatu orang saya melihat, wah ini orang yang paling hebat. Dia seorang tentara, fisiknya bagus, dia sudah hampir bertahan 1 bulan. Saya menilai ini orang yang paling hebat, yang paling enak, paling bisa bertahan. Kenapa? Karena dia menikmati hidup yang paling enak. Semua rival-rivalnya harus bergumul bagaimana cari makanan, berburu kelinci, berburu ikan. Kalau mereka nggak dapat, cari makan daun-daunan atau buah-buah liar yang ada di situ. Dari minggu-minggu awal dia sudah dapat, dia bisa berburu mus. Itu seperti rusa raksasa besar. Mungkin 120 kilo, 180 kilo. Satu orang dia dapat itu. Jadi dia kuliti, dia ambil dagingnya, dia bisa bertahan berminggu-minggu dengan daging itu. Dia punya pondok bagus, dia punya lokasi bagus, dia punya persediaan makanan untuk berminggu-minggu daging. Sementara yang lain bergumul bagaimana bisa makan setiap hari. Saya sudah berkata dalam hati, orang ini pasti juaranya. Karena syarat untuk bisa menang tercukupi. Kenapa? Dia sudah berkecupan. Dia pasti paling bertahan. Bahkan saya rasa dia orang yang paling beruntung. Sementara yang lain cari makanan. Dia mengisi waktu luangnya dengan istirahat, membangun sesuatu di pinggirnya.
dan lalu dia tetap memancing, cari makan, cari ikan bukan untuk makan, untuk persediaan tambahan. Saya sangat-sangat yakin dari 7 peserta yang tersisa, dia pasti juara. Ternyata dia menyerah. I'm officially give up. Saya secara resmi menyerah. Kenapa? Bukan karena makanan, dia paling nyaman. Tapi menyerah karena rasa rindu kepada anak dan istri. Ternyata psikologisnya kalah. Materi kalah, materi menang. Materi kalah dengan psikologi. Dia tidak tahan sendirian. Yang saya mau sampaikan hari ini adalah di masa karantina ini, setiap orang berbeda. Pencobaan orang berbeda. Godaan orang, makanan, kekuasaan, popularitas, atau bermacam-macam. Yang kita pelajari ada 2 dari karantina Tuhan Yesus hari ini. Ingat, bukan makanan, bukan kekayaan, tapi firman Tuhan adalah kekuatan terbesar kita di masa karantina. Yang kedua, sadari bahwa Allah yang pegang kendali, bukan iblis. Di masa karantina ini. Jangan biarkan perasaan saudara sendiri mengambil kendali. Nanti iblis akan berkuasa di hati saudara. Tapi serahkan dan biarkan Allah akan mengambil kendali hidup saudara di masa kesusahan ini. Di masa karantina ini. Supaya kita bisa bertahan. Ingat, 2 hal. Firman Tuhan adalah kekuatan di masa karantina. Sadari bahwa Allah yang pegang kendali. Mari kita nyanyikan pujian kita yang terakhir. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami sudah bosan, kami sudah hampir menyerah, kami jenuh, kami marah, kami tergoda, ada banyak kesulitan. Tapi hari ini kami belajar. Kami belajar dari karantina Tuhan Yesus. Bahwa firman-Mu bila menjadi kekuatan terbesar dalam kehidupan kami. Kami mau belajar baca firman-Mu.
Kami mau belajar dengan sungguh-sungguh firman-Mu. Itu adalah kekuatan kami setiap hari. Yang menguatkan rohani kami. Yang menguatkan jiwa kami. Yang menguatkan psikologi kami Tuhan. Dan ajarkan kami menyerahkan kontrol hidup kami kepada-Mu Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan Yesus adalah Allah yang memegang kendali, bukan iblis di masa karantina ini. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan terasa dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Jemaat Yesus saja yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mengikuti ibadah. Saya mengingatkan saudara untuk hari Kamis, kita ada ibadah, jadi jangan lupa ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, 21 Mei ini. Ya. Dan 10 hari lagi kita juga memperingati ibadah Pentakosta, turunnya Roh Kudus, lahirnya gereja. Kita terus berdoa untuk Bapak Yohanes Agustinus supaya boleh dipulihkan. Dan mungkin ada beberapa dari kita yang sakit dan lemah tubuh. Jangan lupa kita terus berdoa untuk pembangunan gereja kita. Doa untuk bangsa negara dan para medis dan untuk jemaat semuanya. Nah, jangan lupa seperti slide berikut ini, kalau saudara ingin memberikan persembahan untuk gereja kita, kolektor, saudara serahkan kepada di rekening BCA. Nomor sekian-sekian itu atas nama GBT Jemaat Kristus Hayat. Kalau saudara ingin memberikan persembahan persepuluhan, saudara bisa transfer di rekening BCA. Nomor sekian-sekian itu di situ atas nama Jonathan Octavianus. Nah, mari kita tutup dalam doa. Ibadah ini saya serahkan pemain musik bisa menyanyikan pujian kita yang terakhir. Mari Bapak Ibu kita akhiri ibadah kita naikkan pujian kita segala kemuliaan.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di akhir ibadah ini, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu karena Engkau sudah memberkati kami dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami berdoa untuk besok Kamis 21 Mei, ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami berdoa juga Tuhan, untuk 10 hari kemudian ada ibadah Pentakosta, tanggal 31 Mei hari Minggu. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Yohanes Agustinus, hamba-Mu ini supaya boleh Kau pulihkan Tuhan, boleh kembali melayani bersama-sama kami dalam nama Yesus. Bilur-bilur-Mu, kuasa darah-Mu boleh menyembuhkan. Kami berdoa terus-menerus untuk pembangunan gereja kami. Setiap hari kami berdoa supaya Tuhan boleh bekerja walaupun situasi tidak memungkinkan. Tapi doa kami memungkinkan itu semuanya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk para medis, untuk pemimpin negara kami, Presiden Jokowi dan semua jajarannya. Untuk berdoa untuk pengampunan dosa atas seluruh dunia ini. Pemulihan bangsa ini dari COVID-19 Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu. Hamba-Mu berdoa supaya Tuhan boleh memelihara mereka. Memberikan kesehatan yang sempurna. Memberikan berkat-Mu untuk kebutuhan, mencukupi segala kebutuhan. Memberikan kekuatan yang ekstra buat kehidupan mereka Tuhan. Kami percaya berkat-Mu boleh ada dalam kehidupan kami. Mari kita angkat tangan kita. Kita mau terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Diberkatilah hai kaum pria. Diberkatilah kaum wanita. Diberkatilah suami istri. Diberkatilah anak-anak pemuda-pemudi. Diberkatilah rumah tangga kita dengan damai sejahtera melimpah. Diberkatilah segala usaha pekerjaan, toko, karir dan proyek kita. Diberkatilah hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kiranya berkat dari Bapa Putra Roh Kudus menyertai kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya berkata, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.